Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan pertemuan ketiga pada mata kuliah pencemaran udara. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mungkin agak sedikit membahas, kan di mata kuliah pencemaran udara ini kan ada 3 dosen pengampunya. Nah, jadi saya mungkin hanya akan mengajar sampai pertemuan kelima. Nah, jadi untuk ambil nilainya, biasanya kan ada kuis, ada UTS. Nah, kalau dengan saya, nilainya cukup dengan pertemuan dengan saya aja, tetapi mungkin ambil nilainya kemungkinan kalian akan tiga kali ambil nilai. Jadi ambil nilai bisa dengan saya, dengan Bu Zuli, dan terakhir dengan Bu Febri. Nah, jadi dengan saya nanti dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima baru kita ambil nilai. Jadi kuisnya dengan saya diadakan, sebagai gantinya ambil nilai saat pertemuan kelima ya. Jadi di situ agak berbeda dengan mata kuliah yang lain. Jadi mungkin nanti setelah kalau sudah mulai masuk ke pertemuan kelima, mungkin bisa dikonfirmasi ke Bu Juli atau Bu Febri siapa yang masuk setelah saya. Jangan lupa diingatkan dosennya ya. Baik, Bu. Oke. Baik, Kita Bu. masuk lagi ya. Kembali lagi pada mata kuliah kita, yaitu hari ini saya akan membahas tentang perhitungan IQ atau indeks dari kualitas udara dan juga bagaimana penggunaannya dalam ISPU. Sebelum kita masuk ke perhitungan, saya agak sedikit memberikan review tentang pencemaran udara. Nah, pertumbuhan dari jumlah kendaraan bermotor di kota-kota besar Indonesia khususnya itu biasanya cukup tinggi, yaitu sekitar antara 8-12% per tahun. Nah, ini merupakan data pada tahun 2000. Nah, kalau yang 2020 otomatis sudah mengalami peningkatan. Nah, kota-kota besar itu termasuk dari Jakarta otomatis yang paling utama, Jakarta, lalu Surabaya, Bandung, untuk daerah Jawa. Kalau untuk di Sumateranya seperti Medan, Padang, Pekanbaru, di Jambi sepertinya belum terlalu padat ya, belum terlalu padat. Mungkin di jam-jam tertentu ya, kalau di Jambi seperti di daerah Mendalo itu biasanya sudah macet sekitaran pagi atau sore hari. Nah, jadi berbagai macam pertumbuhan dari jumlah kendaraan bermotor inilah yang menyebabkan komponen udara itu berubah. Nah, udara itu kan sebenarnya kan merupakan bagian dari komponen paling penting dalam kehidupan kita. Nah, kalau dia sudah mengalami perubahan kualitas, otomatis berarti udara yang kita hirup juga komposisinya sudah tidak seperti sebagaimana mestinya. Nah, jadi beberapa hal yang menyebabkan perubahan kualitas dari udara itu ada secara alami, ada juga secara antropogenik. Nah, kalau secara alami itu seperti dari letusan gunung berapi, dari itu apa yang alaminya dari letusan gunung berapi. Jadi kalau misalnya dari yang antropogeniknya atau dari aktivitas manusianya seperti dari asap pabrik, asap kendaraan bermotor, lalu juga dari pembakaran sampah di rumah-rumah, itu juga dapat mengubah kualitas udara yang kita hirup. Nah, bila tidak ditanggulangi sesegera mungkin, itu akan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, kehidupan hewan, dan juga tumbuhan, material, visibilitas kita, dan juga estetika. Nah, secara visibilitas, otomatis jarak pandang kita, kalau contohnya saat saat terjadinya kebakaran hutan, nah itu visibilitas kita itu dalam memandang atau jarak pandang kita, itu biasanya akan lebih singkat, tidak jauh lagi, biasanya sekitar 2 meter ataupun 2,5 meter tergantung dari ketebalan asapnya. Nah, secara estetika, udara yang sudah tercemar otomatis tidak akan mengganggu jarak pandang kita juga, termasuk dan juga mengganggu dari mengganggu pandangan kita terhadap jalan, terhadap orang, ataupun terhadap lingkungan kita. Nah, itu akan mengganggu secara estetika. Nah, ada pun penyebab dari pencemaran udara ini, seperti yang saya bahas tadi, bahwa berasal dari asap industri ataupun pabrik, dari kendaraan bermotor, dari pendingin yang digunakan seperti misalnya kulkas ya, kayak kulkas itu biasanya dulu-dulu itu mengandung CFC, ataupun dari AC yang mengandung freon. Nah, itu juga merupakan zat-zat polutan bagi udara, dan juga kegiatan manusia lainnya seperti misalnya contoh sederhananya kayak membakar sampah di rumah dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang disebabkan oleh kegiatan tadi, yaitu ujung-ujungnya adalah terjadinya polusi ataupun pencemaran udara. Ini salah satu contohnya seperti asap dari cabang pabrik
yang mencemari. Lalu komposisi lapisan bumi itu secara garis besar terbagi atas 5 bagian. Bagian pertama yaitu atmosfer berupa gas-gas, yang kedua hidrosfer berupa cairan, lalu litosfer, lalu mantel, lalu inti, yang sebagian besar merupakan bahan padat. Nah, kalau yang buminya tadi itu bagian itu yang dari litosfer, mantel, dan inti. Litosfer ini berada di permukaan bumi atau di kerak bumi. Nah, atmosfer ini berperan dalam siklus musim, memberikan fungsi kenyamanan bagi kehidupan dari komposisi kimianya. Lalu dia melindungi bumi dari radiasi sinar matahari dan perannya sebagai sink bagi pencemar-pencemar udara dari bumi. Nah, jadi fungsi dari yang untuk melindungi bumi dari radiasi sinar matahari dan juga peranannya sebagai sink bagi pencemar-pencemar udara dari bumi itu adalah peranan dari lapisan ozon. Lapisan ozon itu juga terdapat pada atmosfer kita. Itu yang sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan komposisi yang sudah kita bahas juga sebelumnya, sedikit mengulang saja. Komposisi atmosfer itu ada termosfer, mesosfer, stratosfer, lalu juga ada troposfer. Nah, ozon ini berada pada lapisan antara stratosfer dengan troposfer. Nah, lapisan ozon inilah yang dapat melindungi kehidupan yang ada di muka bumi dari radiasi sinar UV, baik dia UVA, UVB maupun UVC. Nah, adapun substans dari komposisi atmosfer ini terdiri dari gas nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, dan lainnya. Nah, yang utama adalah nitrogen, lalu disusul oleh oksigen, argon, dan juga karbon dioksida. Nah, kenapa komposisi nitrogen ini jauh lebih banyak dibandingkan oksigen? Padahal manusia juga lebih banyak menggunakan oksigen dibandingkan nitrogen. Nah, dalam kehidupan ini kan makhluk hidup bukan hanya manusia saja, tetapi juga ada hewan dan juga tumbuhan. Nah, dalam biota air ataupun pada tumbuh-tumbuhan, itu banyak menggunakan gas nitrogen dalam reaksi-reaksinya, baik pada fotosintesis ataupun pada reaksi nitrifikasi. Nah, oleh karena itulah kenapa jumlah dari nitrogen ini jauh lebih banyak dibandingkan oksigen. Nah, lalu kita sebagai manusia yang menghirup oksigen dan tidak menghirup nitrogen, bagaimana? Apakah mungkin nitrogen itu bisa masuk ke dalam paru-paru kita? Nah, secara berat molekulnya, oksigen ini mempunyai berat molekul yang lebih atau massa molekul yang lebih tinggi dibandingkan gas nitrogen. Oleh karena itu, gas oksigen itu posisinya itu memang dia melingkupi sesuai dengan standar kehidupan manusia. Jadi dia berada pada ketinggian yang mampu untuk digunakan manusia untuk keperluan pernafasannya. Sedangkan nitrogen ini biasanya pada yang lapisan-lapisan yang agak lebih tinggi ataupun pada lapisan yang di bawah, yang paling bawah. Nah, disitulah yang lapisan di paling bawah itu pun kalau dia bentuknya sudah bukan senyawa lagi, tapi dia lebih ke persenyawaan. Bukan senyawa gas nitrogen lagi, tapi lebih ke persenyawaan. Nah, kalau gas nitrogennya itu dia letaknya atau posisinya itu jauh lebih tinggi dibandingkan gas oksigen. Karena itu tadi, karena dari massa molekul nitrogen itu lebih ringan dan yang massa molekul dari gas oksigen tadi lebih berat, otomatis posisi dari nitrogen itu jauh di atas dibandingkan oksigen. Nah, kalau karbon dioksida ini secara normal itu dihasilkan atau memang terbentuk sebanyak 0,035% di permukaan bumi. Nah, namun jumlah ini akan cenderung meningkat sesuai dengan terjadinya misalnya adanya kontaminasi atau adanya gangguan-gangguan contohnya seperti kebocoran dari lapisan ozon yang sehingga dapat meningkatkan gas karbon dioksida atau adanya pembakaran-pembakaran yang menyebabkan gas karbon dioksida ini akan semakin meningkat. Nah, secara definisi, menurut PV pada tahun 1985, pencemaran udara itu merupakan masuknya satu atau lebih kontaminan atau polutan seperti debu, asap, bau, gas, dan juga uap ke atmosfer dalam jumlah tertentu dan karakteristiknya tertentu, serta dalam waktu tertentu pula yang dapat membahayakan kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan juga mampu mengganggu kenyamanan dalam kehidupan. Selain polutan-polutan tersebut, aktivitas manusia juga berperan besar dalam polusi udara. Nah, jadi kenapa sih polutan ini bisa meningkat? Nah, salah satu dampaknya selain secara alami, tetapi juga kebanyakan sebagian besar merupakan
efek dari ataupun akibat dari aktivitas manusia. Nah, kalau berdasarkan Miller pada tahun 1982, pencemaran udara itu merupakan sebagian udara yang mengandung satu atau lebih bahan kimia dengan konsentrasi yang cukup tinggi untuk membahayakan manusia, hewan, vegetasi, ataupun material. Ada yang bisa membedakan apa sih bedanya kontaminasi dengan polusi? Ada yang bisa membedakan apa sih, gimana sih letak perbedaan antara kontaminasi dengan polusi? Ada yang bisa menjawab? Ada Eva? Bisa ada Eva? Apa sih beda antara kontaminasi dengan polusi? Ada Eva? Sebentar, Bu. Bu, Silakan. kalau menurut saya dari literatur yang saya dapat untuk polusi itu artinya Suaranya pencemaran. agak dibesarkan Bisa semua. Suaranya terlalu kecil. Cek, kedengeran Bu? Kurang besar suaranya. Masih kurang. Cek, Bu. Ya, silakan. Kalau sekarang, Oke. kalau literatur dari yang saya dapat untuk polusi itu tuh artinya bisa ke pencemaran, pencemaran udara, suara, air atau lingkungan dan lain-lain. Sedangkan polusi atau polutan itu bahan atau reaksi-reaksi penyebab polutan ini terjadi yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Contohnya itu seperti asap, terus sampah, dan lain-lainnya. Oke, jawabannya benar. Tapi saya tanyakan apa sih perbedaan antara kontaminasi dengan polusi? Kontaminasi dengan polusi. Oke, secara pengertian dari polusi dan juga polutan, oke, ada benar. Polusi itu merupakan pencemaran, entah itu berupa pencemaran air, udara, ataupun tanah. Kalau misalnya polutan, betul itu merupakan zat-zat pencemar. Tapi bukan reaksi ya. Bukan reaksi, tapi zat-zat yang menyebabkan terjadinya pencemaran. Nah, kalau misalnya antara kontaminasi dengan polusi, apa sih yang membedakan antara keduanya? Dia sama-sama memberikan atau meningkatkan gas-gas yang tapi merupakan sama-sama memberikan zat tambahan atau meningkatkan zat yang tidak dibutuhkan, entah itu di air, udara, ataupun tanah. Kita khusus untuk udara aja ya, berarti dia meningkatkan kandungan dari ataupun komposisi gas-gas yang ada di udara. Jadi apa sih yang membedakan antara kontaminasi dengan polusi ataukah sama di antara keduanya? Kalau berbeda, apa perbedaannya? Kalau dia sama, kenapa? Baik. Ada yang bisa menjawab? Fitri Suryani mungkin? Bisa Fitri? Apa sih, apakah kontaminasi dengan polusi itu sama? Ataukah berbeda? Kalau berbeda, apa perbedaannya? Silakan bagi yang bisa.
Nggak ada yang bisa? Nggak lagi pada tidur semua nih kan? Bu, Ya, Bu. enggak Bu. Tidak Bu. Oke, ada yang bisa bantu jawab? Ada nggak ada yang tahu sekali? Saya coba jawab, Bu. Oke, silakan. Bedanya polusi dengan kontaminasi tadi kan, Bu? Iya. Kalau polusi itu sesuatu atau bahan yang substantif bersifat merusak dimasukkan ke lingkungan. Sedangkan kontaminasi artinya itu dampak dari suatu fungsi atau proses pencemaran yang terjadi dan berlangsung di lingkungan. Itu Bu menurut saya. Oke. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan atau menyanggah mungkin? Tidak ada? Bu, saya mau nanya dulu. Ya. Terkontaminasi dengan kontaminasi itu beda atau sama, Bu? Ya. Apa? Terkontaminasi dengan kontaminasi. Terkontaminasi itu sudah mengalami kontaminasi. Kalau kontaminasi itu kata dasarnya. Kalau terkontaminasi itu kata sudah terjadinya. Itu aja udah. Dasarnya sama. Iya. Sama kontaminasi. Ada yang ingin menambahkan mungkin? Nggak ada? Atau sama semua dengan jawaban yang tadi? Sama semua ya? Bu, Ya, silakan. kalau menurut saya kontaminasi dan polusi itu agak sedikit mirip sih, Bu. Agak sedikit apa? Agak sedikit sama. Oke. Jadi di mana yang agak sedikit samanya? Atau sama? Karena Sama kan kalau agak sedikit sama berarti ada yang membedakan berarti. Sedikit sama berarti banyak yang berbeda. Apa bedanya? Kalau kontaminasi itu kan dia kondisi, intinya adalah kondisi di mana lingkungan tersebut tercampur oleh zat ataupun bahan, baik itu baik maupun buruk gitu kan, Bu. Kalau polusi juga keadaan di mana lingkungan tersebut bercampur dengan misalnya debu, asap, dan sebagainya kan. Jadi menurut saya sih sama sih, Bu. Bu, saya ingin menambahkan, Bu. Ya, oke, silakan. Kalau menurut saya kontaminasi itu zat yang buruknya itu udah tercampur ke lingkungan, tapi kalau polusi itu menurut saya Agak putus-putus suaranya. baru kehadiran suatu zat. Suaranya agak putus-putus. Kalau menurut saya kontaminasi itu zat yang memberikan efek buruknya itu sudah tercampur atau sudah tercampur di lingkungan. Kalau polusi itu baru kehadiran suatu zat atau benda yang memiliki efek berbahaya yang beracun ke lingkungan. Itu kalau menurut saya. Oke. Ada lagi yang mungkin yang ingin menambahkan atau menyanggah? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Kalau kontaminan itu menurut saya masuk atau dimasukkannya zat asing ke lingkungan. Tapi dampak terhadap lingkungan itu bisa berdampak, bisa berdampak negatif atau bisa tidak berdampak. Sedangkan polusi itu masuk atau dimasukkannya zat asing ke lingkungan yang otomatis dampaknya sudah negatif, Bu. Terima kasih. Itu jawabannya sudah hampir mendekati benar ya. Jadi sebenarnya apa sih beda antara kontaminasi dengan polusi itu berbeda ya. Kalau kontaminasi itu bahan asing yang masuk ataupun bahan tambahan yang masuk ataupun bahan pencemar yang masuk itu dia tidak memberikan dampak terhadap kesehatan baik pada manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Nah, kalau dia polusi itu dampak zat yang masuk itu ataupun zat
pencemaran yang masuk ke dalam lingkungan itu dia sudah memberikan dampak negatif. Jadi sudah memberikan dampak terhadap kesehatan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Itu beda antara kontaminasi dengan polusi. Jadi sama-sama dia memberikan atau masuknya zat-zat asing ataupun benda asing ke dalam lingkungan. Tetapi beda di dampak. Nah, kalau kontaminasi itu dia belum memberikan dampak. Sedangkan kalau pada polusi itu sudah memberikan dampak negatif terhadap kesehatan manusia maupun pada makhluk hidup lainnya. Itu ya bedanya antara kontaminasi dengan polusi. Jadi contohnya kalau misalnya gini, kita kan kalau misalnya contohnya kayak logam berat ya, logam berat kalau untuk di udara biasanya timbal. Nah timbal ini kan dihasilkan dari asap pabrik maupun asap kendaraan bermotor. Nah paling utama paling asap kendaraan bermotor kan. Nah kalau misalnya standar dari timbal itu kan, saya lupa berapa standarnya, kita anggap aja standarnya misalnya 2 ppm. Nah kalau standarnya 2 ppm di udara, nah kalau kontaminasi itu mungkin kontaminasi itu berarti dia masuknya di bawah standar Mas ya, misalnya 1 ppm. Misalnya kandungan dari logam timbalnya di dalam udara. Nah, kalau yang polusi berarti dia sudah melebihi dari ambang baku mutunya atau sudah lebih dari 2 ppm, misalnya 3 ppm. Nah, di situ bedanya. Kalau lebih dari 3 ppm, sudah lebih dari batas baku mutu ataupun nilai ambang batas. Nah, itu biasanya sudah memberikan dampak terhadap kesehatan baik dia manusia, tumbuhan ataupun hewan. Nah, kalau berarti kalau di bawah masih di bawah dari batas baku mutu ataupun nilai ambang batas, itu berarti masih belum memberikan dampak atau masih boleh ditoleransi di dalam udara. Nah, timbal ini kan tidak boleh ada di udara. Maksudnya tidak dibutuhkan di dalam udara sebenarnya gitu kan. Tetapi masih ada nilai toleransinya. Nah, itulah dikatakan sebagai dekontaminasi ataupun sebagai polusi. Nah, timbalnya itu kalau misalnya di bawah itu kontaminasi, kalau sudah berlebih itu baru dia polusi. Itu perbedaan antara kontaminasi dengan polusi. Jadi dia zatnya bisa jadi sama, tetapi yang membedakan hanyalah apakah dia sudah melebihi ataupun belum melebihi ambang batas, atau apakah dia sudah memberikan dampak terhadap kesehatan ataupun tidak. Itu aja letak perbedaannya. Jadi kalau secara zat, semua zat asing ataupun zat-zat yang tidak dibutuhkan pada lingkungan, atau yang biasanya tidak ada di dalam komposisi lingkungan, nah itu sudah dikatakan sebagai kontaminan ataupun polutan atau zat pencemar. Nah ini merupakan proses terjadi pencemaran udara, jadi bisa dari sumber antropogenik ataupun dari sumber alamiah. Kalau dari antropogenik berarti dari asap pabrik ataupun asap kendaraan bermotor. Kalau dari sumber alamiah itu seperti dari asap dari letusan gunung berapi, ataupun dari gas-gas yang dihasilkan dari misalnya kotoran hewan, ataupun dari daunan-daunan yang sudah menumpuk dan menghasilkan gas, atau gas metan yang biasanya dihasilkan oleh makhluk hidup. Nah, jadi gas-gas itu atau debu atau gas seperti SO2, SOx ataupun NOx, nah itu biasanya akan menghasilkan dampak pencemaran udara lebih lanjut. Nah, pencemaran udara itu kalau misalnya kode SOx atau NOx itu akan menyebabkan terjadinya hujan asam. Nah, kalau dia debu atau misalnya debu misalnya atau timbal atau dia kadmium, logam berat yang lainnya itu biasanya akan menimbulkan pencemaran udara. Kalau hujan asam itu khusus dari gas-gas berupa SOx atau NOx. SOx itu bisa SO2, bisa SO3. Kalau yang NOx itu bisa NO2, bisa NO3. Jadi antara gas-gas atau berupa gas-gas yang berupa SOx ataupun NOx itu akan menyebabkan terjadinya hujan asam. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Hujan asam, global warming, sama kerusakan lapisan ozon. 3 hal itu akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Nah, di troposfer itu biasanya suhunya sekitar 5,5 derajat Celcius per 1000 meter. Nah, ini merupakan lapisan di mana terjadinya sebagian besar awan dan cuaca di bumi. Nah, di sini juga terjadinya pemerangkapan polutan dari bumi karena perbedaan suhu yang berakibat perbedaan teratak atmosfer. Nah, ketinggiannya sama dengan ketinggian troposfer, yaitu 10 km. Nah, letak lapisan ozon itu berada pada stratosfer ya. Lapisan pada stratosfer di atas tropopause. Nah, ini ada 7 lapisan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari troposfer, tropopause,
stratosfer, stratopause, mesosfer, mesopause, sama termosfer yang terakhir. Nah, yang ozon ini merupakan bagian dari stratosfer karena letaknya berada pada lebih kurang ketinggian 30 km dari permukaan bumi. Nah, lapisan ozon inilah kalau misalnya lapisan ozon inilah yang dapat menyebabkan terjadinya kalau misalnya terjadinya kerusakan lapisan atau terjadinya bolongan-bolongan pada lapisan ozon, nah itulah akan menyebabkan sinar-sinar UV yang masuk ke dalam bumi itu tidak tersaring lagi. Lalu kalau misalnya terjadi peningkatan gas karbon dioksida, nah itulah yang menyebabkan terjadinya efek dari gas rumah kaca atau efek dari gas rumah kaca itu karena adanya lapisan ozon ini juga. Nah, jadi CO2 itu tidak bisa lewat dari lapisan ozon. Nah, jadi makanya dia terperangkap lah di dalam lapisan troposfer ini atau di lapisan permukaan bumi. Nanti itu akan lebih kita bahas lebih lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Nanti kalau tiba-tiba mati, masuk lagi ke link ini ya. Linknya masih ini juga. Baik, Bu. Oke, jadi perbandingan antara tingkat konsentrasi antara udara bersih dan juga udara tercemar. Itu kalau komponen SOx itu biasanya udara bersih itu sekitar 0,001 sampai 0,01 ppm. Nah, kalau dia tercemar itu bisa mencapai 2 ppm, mungkin bahkan bisa lebih dari 2 ppm. Nah, kalau CO2 itu sekitar 310 sampai 330 ppm. Nah, kalau dia tercemar lebih dari itu. Kalau karbon monoksida itu kecil dari 1 ppm. Nah, kalau dia tercemar itu sekitar 5 sampai 200 ppm. Hingga ke partikel lainnya itu sekitar 10 sampai 20 kg per milimeter kubik, sampai kalau dia udaranya tercemar itu bisa komposisinya sebanyak 70 sampai 700 kg per meter kubik. Nah, jadi jumlah komposisi ini di udara itu berbeda-beda, bisa berubah fluktuatif ya sifatnya, tergantung dari masuknya gas-gas pencemar ini sendiri. Jadi tergantung dari jumlah ataupun banyaknya gas pencemar yang masuk ke dalam udara. Nah, menurut Warner, pencemaran udara itu berdasarkan sumbernya terdiri dari 2 golongan. Ada yang dikatakan sebagai polutan primer, ada dikatakan sebagai polutan sekunder. Nah, kalau primer itu dia terbentuk langsung dari emisi yang biasanya terdiri dari partikulat berukuran kecil dari 10 mikron, atau PM10, partikulat meter 10, ukurannya 10 mikrometer. Nah, sulfur dioksida atau SO2, nitrogen dioksida atau NO2, karbon monoksida atau CO, dan juga timbal. Nah, kalau yang polutan sekunder itu merupakan bentuk lanjutan dari pencemar primer yang telah mengalami reaksi kimia di lapisan atmosfer yang lebih rendah. Nah, biasanya ini terbentuk dari berikatan dengan oksigen. Nah, itulah terbentuk dari bentuk senyawa yang lain. Nah, yang termasuk kepada kategori pencemar sekunder adalah ozon yang dikenal sebagai oksigen fotokimia, garam sulfat, nitrat, dan sebagainya. Nah, jadi ozon, kalau dia berada di permukaan bumi atau di lapisan di mana kita menghirup udara, nah ozon ini dapat mencemari udara juga. Jadi dia kalau di lapisan stratosfer, ozon ini merupakan pelindung bagi manusia. Tetapi kalau dia keberadaannya berada di permukaan bumi, nah itu akan menjadi gas yang beracun bagi manusia. Nah, selain itu ada juga berbentuk garam sulfat ataupun garam nitrat. Nah, yang garam sulfat itu entah dia H2SO4, H2SO3, yang garam nitrat, bukan H2SO4 itu asamnya, Na2SO3, itu contohnya. Misalnya yang nitrat juga seperti itu, misalnya natrium nitrat, NaNO3, dan lain sebagainya. Nah, jadi dia sudah bersenyawa-senyawa dengan mineral-mineral ataupun gas-gas yang ada di permukaan bumi. Nah, itu dikatakan sebagai sebagai polutan sekunder. Nah, ozon ini pada stratosfer atau lapisan ozon ini, jadi dia bisa terbentuk dari oksigen yang terkena sinar UV, diputus oleh sinar UV hingga terbentuklah atom-atom dari oksigen.
Jadi O2 itu kalau diputuskan ikatannya oleh sinar UV akan membentuk dua atom molekul O atau dua atom molekul oksigen. Nah, atom molekul oksigen ini jika dia berikatan dengan gas oksigen itu akan membentuk lapisan ozon atau O3. Nah, O3 ini ataupun ozon ini merupakan pengoksidasi yang sangat kuat. Karena apa? Karena dia mudah juga menjadi radikal. Kalau dia terputus ikatannya, maka dia akan menjadi lapisan ozon yang radikal yang mudah berikatan dengan senyawa lain. Nah, CFC merupakan propelan dalam tabung aerosol dan juga di dalam kulkas ya, refrigerator. Nah, jadi CFC ini biasanya dia berbentuk secara apanya CF2, Cl2 ya. Fluoro, fluoro, fluoro. Fluoro di fluoro sama di kloro. CF2, Cl2. Nah, kalau dia diputus ikatannya oleh sinar UV akan membentuk CF2Cl yang radikal ditambah dengan klorin yang radikal. Nah, Cl yang radikal ini jika berikatan dengan ozon, maka akan membentuk ClO yang radikal ditambah plus oksigen. Nah, ClO yang radikal ini akan berikatan lagi dengan atom oksida yang membentuk klorin yang radikal dan membentuk gas oksigen. Nah, hal inilah yang menyebabkan lapisan ozon itu rusak. Karena apa? Karena ozon ini terbentuknya itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi tidak mudah, tidak sebentar. Berbeda dengan pembentukan gas oksigen ya. Kalau gas oksigen dia membutuhkan waktu yang cukup cepat untuk dibentuk. Makanya kalau dia sudah putus ikatannya, ikatan dari ozonnya ini, maka untuk terbentuk itu butuh waktu yang sangat lama. Nah, itu yang menyebabkan lapisan ozon itu bisa berlubang atau rusak. Lalu ada SST atau supersonic transport. Nah, supersonic transport ini dari itu ya pesawat-pesawat supersonik yang menghasilkan emisi berupa nitromonoksida. Jadi kalau dia berikatan dengan lapisan ozon, dengan ozon, itu akan menghasilkan NO2 ditambah O2. Nah, NO2 ini jika ditambah dengan oksigen berupa atomik akan menghasilkan NO ditambah O2. Nah, biasanya pada perang nuklir itu terjadi peledakan nuklir di stratosfer. Nah, hal itu juga akan menghasilkan gas NO. Nah, ini merupakan macam-macam partikulat berdasarkan pada bentuk dan ukurannya berdasarkan Crowfoot ya pada tahun 1980. Nah, jadi ada terbagi atas 5 ya partikulat itu ada berupa debu, ada berupa fume, ada berupa asap atau smoke, ada berupa kabut atau mist, dan yang terakhir ada berupa fly ash. Nah, yang debu itu merupakan aerosol padat yang dibentuk akibat pemecahan mekanik material besar seperti crushing dan grounding. Nah, kalau force partikelnya ukurannya itu biasanya besar dari 2,5 mikrometer. Nah, kalau yang fine particle atau ini PM2,5 ya biasanya di istilahnya. Kalau fine particle itu ukurannya itu kecil dari 2,5 mikrometer. Nah, yang biasanya paling berbahaya itu yaitu yang fine particle atau yang PM2,5. Jadi ada PM10, ada PM2,5. Itu paling sering kita temukan pada penelitian-penelitian terkait dengan pencemaran udara. Nah, yang PM2,5 ini sangat berbahaya dibandingkan PM10. Karena apa? Ukurannya yang sangat kecil itu akan bisa masuk ke dalam sistem pernafasan kita, di dalam paru-paru kita, hingga ke bagian alveolusnya, atau bagian alveolusnya. Makanya fine particle ini sangat berbahaya dibandingkan PM10. Nah, yang kedua ada fume. Fume ini berupa aerosol padat yang dibentuk dari kondensasi uap ataupun gas hasil pembakaran. Nah, ukuran partikelnya itu kurang dari 1 mikrometer. Lalu yang ketiga ada asap atau smoke. Asap ini merupakan aerosol visible yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna. Nah, ukuran partikelnya itu bisa berupa padat ataupun cair, kurang dari 1 mikrometer. Lalu yang keempat ada kabut atau mist. Nah, kabut atau mist ini merupakan aerosol cair yang terbentuk dari proses kondensasi atau atomisasi yang ukuran partikelnya antara 1 mikrometer hingga 20 mikrometer. Nah, jadi kalau yang termasuk dari kabut itu ada fog, ada smoke. Nah, kalau fog itu yang visible mist, yang dapat dilihat, kabut yang dapat dilihat. Nah, kalau smoke itu merupakan hasil reaksi fotokimia yang tercampur dengan uap air. Nah, kalau kita yang kemarin kabut asap kemarin itu dikatakan sebagai smoke, hasil reaksi fotokimia.
Nah, biasa ukuran partikelnya itu kurang dari 1 atau 2 mikrometer. Lalu yang terakhir ada fly ash. Nah, fly ash ini merupakan hasil dari pembakaran batu bara. Jadi hasil samping dari pembakaran batu bara. Di fly ash ini biasanya juga banyak ditemukan di pabrik-pabrik pulp and paper atau saya antara kedua itu saya lupa. Kalau nggak salah sih pulp and paper fly ash. Nah, jadi fly ash ini biasanya merupakan limbah yang kalau dia dibuang begitu saja akan mencemari lingkungan. Jadi biasanya harus dikelola atau diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, fly ash ini kalau nggak salah banyak sih jurnal-jurnal atau penelitian terkait dengan fly ash, penggunaan fly ash ini. Jadi nanti bisa di-searching untuk menambah wawasan. Nah, ini merupakan contoh dari smoke, bukan smoke, ini yang fog.